Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an min tahiyatul Islam, tahiyatu fiyas salam, tahiyatun mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah pertemukan kita kembali di majelis penuh rahmat, majelis kesungguhan, majelis ilmu, majelis yang merupakan jalan pintas, jalan cepat untuk menuju surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sejenak nantinya kita akan belajar sebuah hadis yang sangat pendek, tetapi makna yang sangat luar biasa yang terkandung di dalamnya. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentu dalam kehidupan ini, kalau seseorang misalnya fresh graduate, ya, baru lulus kuliah, ya, kemudian ingin melamar pekerjaan, maka dia akan mencari informasi ya, tentang lapangan pekerjaan atau sebuah perusahaan yang ingin dilamarnya. Ya. Kemudian dia yakinkan dirinya supaya dapat masuk dengan baik ya, dan tidak ragu terhadap perusahaan tersebut. Tidak ragu di sini artinya perusahaan tersebut tidak abal-abal, tidak pernah ada track record membolimi karyawannya, tidak ada track record atau riwayat ya, mengkhianati negara, bangsa, agama, dan seterusnya. Artinya jika dia ragu terhadap suatu pekerjaan, maka yang terjadi adalah ketidakmaksimal dalam, misalnya ketika sudah diterima, dia akan tidak maksimal dalam bekerja karena ragu terhadap pekerjaannya, ragu apakah digaji atau tidak. Itu sangat berat, sehingga banyak terjadi kasus misalnya mogok kerja, ada mogok makan ya, mogok hidup belum ada ya. Tetapi kita lihat bahwa keraguan ini ternyata menghancurkan banyak aspek-aspek yang sudah kita bangun dengan kekuatan yang kita miliki dari fisik, pikiran, akal, dan seterusnya. Ya. Begitupun teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita, antum sekalian, ketika melamar seorang akhwat, kemudian tentunya ingin mendapatkan informasi yang besar, yang benar, yang lurus, kemudian yang sesuai dengan kriteria antum atau sekufu yang kita kenal. Supaya keraguan-keraguan yang dibisikkan syaitan ataupun keraguan dari yang lainnya itu mampu sirna dengan baik, sehingga kita yakin bahwa kita akan menikahi seorang perempuan yang sesuai dengan kriteria kita. Makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bahwa persuasif itu bukan hanya untuk satu hal untuk mendapatkan tujuan dengan baik, tetapi realitasnya untuk menepiskan keraguan yang sudah menghantui diri kita. Nah, jadi yang menghantui diri kita itu bukan hanya Samsudin ya, kemudian hantu, demi dan seterusnya, tapi keraguan itu juga menghantui diri kita. Sehingga keraguan ini kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau antum misalnya ragu dengan seorang calon ya, tentu antum akan menepis keraguan tersebut supaya keraguan tersebut terkikis. Tapi sebaliknya jika keraguan tersebut bertambah, makin bertambah dari dhon menjadi waham ya, dan seterusnya, sehingga antum membatalkan lamaran misalnya, membatalkan khitbah, membatalkan perjanjian setelah ta'aruf, maka inilah timbulnya daripada keraguan tersebut yang merusak banyak hal, sisi-sisi positif ataupun negatif. Jadi keraguan itu sebuah kalimat sederhana, sebuah kejadian yang bisa dirasakan sangat simple, tetapi efeknya Masya Allah ya. Efeknya cukup banyak merusak diri, bahkan merusak tatanan yang sudah baku dan sudah rapi. Maka hati-hati dengan keraguan. Keraguan itu yuzalu bil ilmi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Keraguan itu syak ya, ragu-ragu ya, semacam takut dia karena informasi yang diterima itu setengah-setengah, atau informasi didapat dari hal yang tidak benar, sehingga dia panik dalam hidupnya, dan ini bahaya. Seseorang ketika sudah panik dalam hidupnya, maka obatnya adalah ilmu, dan ilmu itu akan melahirkan, menguatkan keimanan yang kokoh, yang kuat. Makanya hadis ini Masya Allah, meskipun hadisnya sangat pendek, sangat singkat, tetapi makna yang sangat mendalam akan kita dapatkan, yang nanti akan diterjemahkan oleh para ulama dalam beberapa kaidah fiqhiyah, kemudian tazkiyatun nufus atau kita kenal sebagai tasawuf, dan kaidah yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali ya, bin Abi Thalib
yang bergelar Abi Muhammad, yaitu cucunya Sibtu Rasulullah SAW, cucu dekat Nabi SAW, wa raihanatihi, dan kebanggaan Ali dan Fatimah dan keluarga Rasulullah SAW. Ya, kebanggaan di sini adalah kebanggaan bukan hanya tentang fisikalnya saja, tapi kebanggaan bagaimana akhlak dan budi pekerti dan kecerdasan daripada Hasan ataupun Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Qol hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ta'atharu fi qalbi, sangat berbekas di hatiku. Hadis ini merupakan hadis yang berkesan di hati Sayyidina Al-Hasan bin Ali ya radhiyallahu anhuma, tentang sebuah hadis yang sangat pendek yang itu menjadi pola pikir ya, hidup beliau ya, dan sehingga disampaikan kepada sahabat dan tabi'in yang lain. Apa kata beliau? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuk," ya, tinggalkan apa yang meragukan olehmu, ila ma la yaribuk, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i ya, yang berkata Tirmidzi serta Al-Baihaqi dan yang lainnya bahwa hadis hasan sahih, dan ini hadis derajatnya hasan sahih meskipun beberapa ulama Saudi Salafi itu mendhaifkan. Tapi hadis ini yang benar, yang kuat insyaallah hasan sahih. Dan begitu Imam Nawawi rahimahullah taala berkomentar bahwa hadis ini naik derajatnya menjadi hadis yang sahih. Ya. Apa pelajaran kita ambil daripada tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan? Nah, hadis ini banyak sekali maknanya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan wa bihi ilaiqal fihi dalil ala annal muttaqa wa yanbaghi lahu ala ya'kulu mal alladhi fihi syubha kama yahramu alaihi aklul haram wa qad taqaddama fi hadhihi al-masail al-amma. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang harus senantiasa meninggalkan perkara makanan atau minuman yang syubha, yang belum jelas antara halal atau haram. Bukan hanya tentang zat ya, tentang zatnya saja, tetapi tentang bagaimana prosesnya mendapatkannya harus ditinggalkan jika itu perkara yang belum jelas atau syubha. Ya. Kita misalnya tidak mengenal tuh sebuah makanan tanpa ilmu yang kita ketahui di awal-awal, misalnya hadirnya hotdog ya. Hotdog, beberapa orang mungkin karena khawatir kalau diterjemahkan hot itu panas, dog itu anjing ya. Anjing panas gitu ya. Sehingga ditinggalkan makanan tersebut karena ragu itu haram. Setelah datangnya ilmu bahwa itu hanya penamaan, kemudian bukan dari daging anjing, daging halal, daging sapi, kambing atau seterusnya, sehingga seseorang mendapatkan ilmu, sebelum dia mendapatkan informasi ilmu tersebut dia tinggalkan makan hotdog ya, misalnya. Begitupun misalnya es teler ya. Seseorang karena khawatir ada telernya di situ dikira muskir, memabukkan ya. Kullu muskirin haram wa haramun, kullu muskirin haram wa kullu haramun yudhabu ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap memabukkan itu haram, dan yang haram itu bernilai dan bernilai dosa, laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengira bahwa es teler tersebut, dia belum dapat informasi yang jelas, belum dapat ilmu yang jelas, tapi ada keraguan dalam dirinya, dia tinggalkan minum es teler ya, sampai ada dalil yang membolehkan minumnya es teler. Ini contoh saja misalnya ya, tentu sekarang orang minum es teler kan nggak teler beneran, adanya malah sama seger gitu ya. Orang ketika minum es teler sama seger, orang ketika minum makan hotdog mungkin tambah enak, tambah hilang laparnya. Artinya sesuatu yang melakukan itu ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika belum jelas antara yang dia halal ataupun dia haram. Banyak hal masalah kekinian, misalnya kalau kita lihat cashback ya, itu kasus yang cukup serius di masa lalu. Maka seseorang yang belum dapat ilmu, ini masya Allah, tingkat keimanan seseorang ketika belum dapat ilmunya, maka dia tinggalkan perkara tersebut, cashback ya, kemudian pendapatan koin, kemudian pendapatan afiliasi ya, afiliat dan seterusnya. Dia belum dapat ilmu tentang muamalah tersebut ya, dia belum sempat diskusi ditanyakan kepada ulama, kepada ustadz, ahli ilmu seterusnya, dia tinggalkan perkara tersebut, maka ini lebih baik dibanding dia hanya memperturutkan prasangkanya. Inilah dalam ilmu tazkiyatun nufus, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa seseorang yang sufi yang hakiki, sufi yang benar, sufi yang lurus itu bukan hanya mengikuti dhonnya, perkiraan akalnya atau kira-kira, tidak, tetapi sufi yang lurus, sufi yang benar, sufi yang ikhlas adalah
mendapatkan ilmu, ya, memiliki ilmu dari semua amaliyah yang ia lakukan. Dari zikir la ilaha illallah, dari zikir Allah Allah, dari zikir subhanallah, dari zikir astaghfirullah dan zikir yang lain, dia tidak akan mengamalkan amalan tersebut kecuali telah mendapatkan ilmunya. Nah, sehingga seorang sufi tidak akan mengandai-andai, tidak mengira-ngirakan sebuah amalan yang ia lakukan. Dia memiliki ilmu terhadap amalan tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan di hadapan orang-orang beriman dan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak mampu, maka tinggalkan. Ya. Kita kadang merasa bahwasanya ini nggak benar, tapi gara-gara itu satu golongan, kita nggak mampu untuk segera mengkritik, untuk segera memberi masukan. Padahal ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang itu ketika dianggap hebat, bukan ketika dia hanya mampu menyuarakan kebenaran terhadap orang di luar kelompoknya, tapi ketika kelompoknya itu menyebal, ya, artinya salah, wajar sebagai manusia, dia memberi masukan dan dia berani, ini yang langka. Sebagian orang memaklumkan kesalahan kelompoknya dan tidak memaklumkan kesalahan kelompok lain. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran daripada hadis ini kita dapati dari dua hal. Yang pertama, Imam Nawawi menafsirkan bahwa tentang makanan yang haram atau yang belum jelas, minuman yang belum jelas, lebih baik ditinggalkan statusnya jika belum ada kejelasan antara yang halal dan yang haram, dan itu lebih selamat. Apalagi suatu harta yang syubhah, baik zatiyah, zatnya, ataupun tata cara mendapatkannya, maka tinggalkan lebih baik, ya, tinggalkan lebih baik. Antum tentu nggak mau, ya, ketika ingin menikahi seseorang tetapi ragu-ragu, nggak dapat informasi yang jelas tentang calon bini, ya, calon istri apakah perempuan benar, apakah dia wanita atau makhluk halus yang dari sebangsa jin atau dedemit dan seterusnya. Tentu akan tinggalkan perempuan yang nggak jelas seperti ini, pasangannya yang tidak jelas dan yang lainnya. Begitupun ketika antum mendapatkan sebuah harta yang tidak jelas, itu harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harusnya seperti itu. Ketika mendapatkan informasi yang belum jelas, makanan belum jelas, minuman jelas, informasi belum jelas, lebih baik ditinggalkan, tidak berkomentar, menahan diri sampai datang ilmu yang tepat untuk menghakimi sesuatu tersebut, ya, sampai kita dapat ilmunya, informasinya, baru kita bersikap. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa dalam kaidah fikih, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Al-Imam Nawawi, Imam Daqiq Al-Aid dan yang lainnya, itu mengutip hadis ini dan ditarik dalam bab permasalahan fikih yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, takhruju min masajidikum hatta tajidu rihan. Jangan keluar dari masjid kalian sampai kalian merasa bahwa kentut itu terdengar bunyinya atau terasa baunya. Meskipun para ulama, kesepakatan para ulama mengatakan bahwa tidak harus terdengar suara, tidak harus terdengar baunya, tetapi ketika merasa keluar, bahwa itu cukup untuk membatalkan sholat. Artinya, jika seseorang misalnya dalam kasus fikih, dia ragu-ragu setelah wudu, syaitan memasukkan, ya, bisikan-bisikan bahwa dia batal wudunya karena mungkin dirasa kentut padahal tidak kentut, maka itu ada syak, sesuatu yang meragukan, maka kembali kepada ilmu. Jika seseorang ragu terhadap wudunya apakah batal atau tidak, bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, kemudian mencari pilihan yang pas menurut dalil ilmu. Jika dia lebih ragu bahwa wudunya memang batal, maka ulangi wudunya. Jika tidak batal, maka lebih yakin tidak batal, maka lanjutkan untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Dan inilah dalam kaidah fikih dikenal al-yaqinu la yazalu bisyak. Dari bab itu nanti ada beranak pinak tentang keyakinan itu tidak dihapuskan dengan asyak, dengan keraguan. Ya. Yang menarik yaitu ketika Al-Imam Al-Manawi rahimahullah taala, Imam Al-Manawi rahimahullah taala itu ketika menafsirkan hadis ini tentang keyakinan. Keyakinan itu bagaimana bukan hanya berbicara tentang ilmu saja, tapi keyakinan itu ditumbuhkan dengan keimanan yang sangat kokoh dan sangat kuat. Ketika keraguan itu datang, maka keimanan
itulah yang menguatkan seseorang. Maka dikatakan tidak semua orang muslim itu beriman, dan tidak semua orang beriman itu yakin janji Allah Ta'ala. Ya. Semuanya orang mungkin mengaku saya muslim, saya sholat, saya mungkin zakat, tapi tentang keimanan level yang lebih atas itu sulit. Dan level yang paling berat tentu keyakinan. Dan keyakinan inilah kenapa keyakinan kita kepada Allah itu bisa, bisa berkurang. Karena kita terlalu banyak ragu dan kurangnya ilmu yang kita miliki. Misal mohon maaf teman-teman sekalian, beberapa orang meskipun menurut fikih itu sah, tapi nggak masalah ya. Tetapi kalau kita mau jujur saja, ya, seseorang ketika sodakoh, ya, kenapa dia rajin sodakoh? Alasannya supaya dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Maka ketika Allah belum membalasnya di dunia, ya, dia merasa itu hal yang tidak benar, ya, kecewa kepada Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan amalan sodakohnya, sehingga Allah mengurangi rasa yakin kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala itu sedikit demi sedikit, sehingga seseorang itu makin ragu dengan keimanannya sendiri. Dan keyakinan ini sangat berat. Banyak kasus yang lain, ya, kasus yang lain. Orang coba ditanya anak kecil itu kenapa bisa seperti itu? Karena mindset orang tuanya. Ditanya tuh anak kecil, kamu kalau udah gede cita-cita jadi apa? Ada jadi dokter, ada jadi polisi oknum gitu ya, ada jadi tentara, ada jadi presiden, macam-macam. Tapi nggak ada yang misalnya jadi saya ingin jadi da'i ilallah Ta'ala, ya, orang yang menyerukan kepada Allah Ta'ala apapun profesi saya, mau dokter, mau pedagang, berusaha, petani dan seterusnya, pokoknya saya da'i ilallah. Nggak ada ya, hampir tidak. Artinya apa? Orang tua kita kebanyakan itu kurang yakin bahwa ketika seseorang berdakwah, ya, menolong agama Allah Ta'ala, itu akan Allah tolong. Dan ini contoh kecil bagaimana proses keyakinan itu dikikis, ya, oleh musuh-musuh Islam sedikit demi sedikit dan tanpa kita sadari. Ada sebuah buku bagus yang sangat luar biasa mengenai bagaimana umat Islam itu mabuk tapi nggak sadar mabuk. Mirip dalam Quran, wa ma hum bisukara walakinna adzabun syadid, ya. Ada orang mabuk tapi nggak sadar dia mabuk. Ada orang dia tidur, dia nggak sadar bahwa dirinya tidur. Ini yang mengerikan sekali. Ini tentang keyakinan teman-teman sekalian mati Allah Ta'ala. Bagaimana keyakinan kita kepada janji Allah Ta'ala itu dikikis habis karena banyaknya keraguan kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita makin ragu kepada Allah Ta'ala. Ilmu kita nggak nambah tuh. Kita nggak mau nuntut ilmu, hadir di Zoom, ya, dengerin ceramah YouTube, cuma sekedar formalitas. Habis masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental itu ya, nggak ada pengaruh. Nyatat juga enggak. Di sebuah majelis ilmu saya berapa kali mengatakan ini seperti ini ke beberapa masjid dan mungkin tersinggung sehingga beberapa takbir itu mungkin itu. Tapi realitas bahwasanya sedikit orang yang berada di majelis ilmu itu sungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Berapa yang mencatat? Beberapa dari mencatat yang mengamalkan. Masya Allah, dari beberapa kajian yang ada di masjid itu yang mencatat paling 2-3 orang, bahkan cuma sendirian. Artinya ngerekam juga enggak, ya, enggak sungguh-sungguh dalam menimba ilmu, sehingga ilmu kita enggak nambah, keraguan kita kepada Allah Azza wa Jalla, keraguan kita kepada syariat Allah itu bertambah. Enggak dibarengi dengan ilmu, sehingga keyakinan kita yang merupakan mukjizat, kata Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Babul Yakin, seandainya Nabi SAW, seandainya para nabi itu meninggal kemudian memiliki warisan, maka keyakinan itu warisan yang paling mahal kepada umat-umatnya. Artinya apa? Artinya keyakinan kita dikikis habis dan kita nggak sadar, dan kita nggak merasa bahwasanya itu hal yang luar biasa yang sudah hilang, tapi hal yang lumrah. Bahkan kita merasa bahwasanya kita kok yakin sama Allah, tapi bukan keyakinan yang kita miliki, hanya keimanan biasa. Ini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, keyakinan itu menghilangkan keraguan. Dengan cara apa? Dengan cara rajinnya kita menimba ilmu agama. Karena itulah kata Imam Al-Ghazali bahwasanya seseorang ketika bertambah ilmu agamanya harusnya bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, berkurang keraguannya kepada sesuatu yang merusak syariat Allah Ta'ala. Ya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, itu beberapa pelajaran penting dari hadis pendek ini.
Tetapi maknanya beberapa ulama itu banyak mengulas yang luar biasa, mentakrib ya, menerjemahkan, menafsirkan hadis ini dengan ayat dan hadis yang lain, sehingga maknanya masya Allah kalau kita lihat dalam bab Minhajul Abidin al-Jannah wa Turuqul Jannah ila Sholihin dan wa Turuqul Jannah Sholihin, ya, jalan ke surga para orang soleh, kemudian tulisan Imam Junaid rahimahullah taala bagaimana tentang seseorang itu bertarung dengan hawa nafsunya dalam masalah keyakinan, bertarung dia dengan sangat luar biasa, karena level untuk mencapai derajat yang masya Allah di sisi Allah itu khas, ya khusus, itu bertarung keyakinan antara keyakinan dirinya dengan ilmu yang ia miliki dengan segala keterbatasan. Ya, makanya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, jangan patah semangat, teruskan diri kita dalam menimba ilmu sampai usai, sampai tuntas selesai, sampai Allah izinkan hana waktu rohah, ini waktunya untuk istirahat, untuk kembali kepadaku, ya. Tapi kalau kita belum waktunya kembali kepada Allah Ta'ala, azamkan diri kita untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu, ya. Karena waktu yang sudah berlalu kemarin tidak akan pernah kembali, dan keraguan yang ada dalam diri kita itu nggak bakal hilang teman-teman sekalian, kecuali dengan apa? Semangat kita dalam menimba ilmu. Kita harus kembali menghidupkan syariat Allah Ta'ala, ya, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghilangkan hal-hal yang tidak penting yang itu ilmunya mungkin remeh-temeh dan perlu waktu yang panjang, sehingga itu tidak menambah keimanan, bahkan menambah banyak keraguan, banyak informasi yang tidak penting, ya, tentang politik, tentang sosial sejenisnya, apalagi di tahun 2022, ya, sebentar lagi 2023, 2024, tahun politik yang dimana tentu kita tidak cukup ilmu untuk menghakimi semua orang, dan kita hanya Allah perintah untuk mencari ilmu dan meninggalkan banyak keraguan, termasuk kepada berharap kepada politikus, ya, poli kucing, ya, poli macan dan yang lain, yang berharap kepada mereka, berharap kepada Allah Ta'ala. Karena ya tahu sendiri ya, dari udah mendekati 2024 semua kelihatan baik, ya, semua termake up dengan seakan-akan semuanya baik dan lainnya, dan kita tidak cukup ilmu untuk melihat apakah mereka benar baik atau hanya kucing berbaju macan, kucing berbaju tirek lah ya, kucing tirek dan lainnya, kita nggak tahu. Yang kita tinggalkan hal tersebut supaya apa? Kita tidak berantem masalah politik dan kita fokus kepada belajar dalam agama, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, mengikhlaskan diri dalam ibadah, ya, meratkan ukhuwah yang sudah lama sedikit demi sedikit terlepas, kita kuatkan kembali supaya jangan sampai kekuatan ukhuwah itu hanya diartikan masalah politik saja. Tapi kekuatan ukhuwah itu bukan hanya masalah politik, tapi bagaimana agama kita, makin mengenal agama, seseorang akan mencintai saudaranya. Seseorang ketika mengenal agama, dia akan mencintai negaranya, mencintai keluarganya, dan mencintai apa yang Allah gariskan dalam tuntunan syariah. Hadzal wa iyyakum ajmain. Demikian dari ana, mohon maaf apabila ini singkat karena lagi safar, mohon doanya. Hadzal wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.